Untuk mengawali ini, kita harus tahu apa perbedaan soft skill dan hard skill. Soft skill adalah keterampilan interpersonal atau kemampuan personal yang mempengaruhi cara seseorang bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Sementara hard skill adalah keterampilan teknis atau spesifik yang dapat diukur dan diajarkan, seringkali terkait langsung dengan pekerjaan atau tugas tertentu. Sekarang, kita akan membahas tentang soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Bab pertama adalah kemampuan komunikasi, yaitu cara berkomunikasi secara efektif di lingkungan kerja, baik dengan atasan, rekan kerja, maupun klien. Contoh pertama, ketika menyampaikan hambatan atau permasalahan kepada atasan, caranya adalah kalian harus tetap tenang, tetap profesional, dan kalian harus selalu sadar bahwa dalam sebuah perusahaan kalian adalah tim. Sampaikan masalah tersebut dengan jelas dan langsung saja ke pokok persoalan, tidak melebar kemana-mana. Sertakan alternatif solusi yang telah dipikirkan. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Dengan ini, atasan akan selalu menganggap kalian aktif berpikir atau selalu menjadi seorang problem solver yang baik. Dan cara menyampaikan pun harus selalu berprinsip meminta masukan atau pendapat dari atasan. Contoh, ini masalah yang kami hadapi, Pak, dan ini beberapa opsi solusi yang bisa kami coba. Saya butuh masukan Anda untuk langkah yang terbaik. Untuk contoh kedua, ketika tim sedang berdiskusi tentang hambatan atau permasalahan yang dihadapi, cara berkomunikasinya adalah kalian harus menjadi seorang active listening atau mendengarkan secara aktif, yaitu memberi perhatian penuh saat orang lain berbicara, tidak memotong pembicaraan, dan memberikan tanggapan yang relevan. Berkomunikasi dengan empati, mencoba memahami posisi rekan kerja, ajukan pertanyaan terbuka. Contoh, menurut kamu, apa yang pertama kita lakukan untuk masalah ini? Itu adalah pertanyaan yang baik. Untuk contoh ketiga, yaitu ketika kita harus presentasi hasil pekerjaan atau software yang sudah jadi kepada klien. Caranya adalah gunakan struktur yang jelas, yang berisi pembukaan, isi, sampai kesimpulan. Latih kemampuan berbicara di depan umum untuk mengatasi gugup. Berbicara dengan nada yang percaya diri, bahwa untuk bidang ini kalianlah yang terpintar. Karena tidak semua klien mengerti tentang software atau bidang IT. Menjaga kontak mata dan menggunakan bahasa tubuh positif dan aktif. Menyampaikan presentasi juga harus menggunakan bahasa yang mudah dan dapat dipahami oleh klien yang non-teknis. Kita masuk ke bab kedua, yaitu tentang kepemimpinan dan kerjasama. Bagaimana memimpin dan bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, ketika kalian harus memimpin proyek pada sebuah tim. Lakukan pendelegasian tugas dengan efektif berdasarkan kekuatan dan minat anggota tim. Berikan panduan yang jelas mengenai tenggat waktu dan standar kualitas yang diharapkan. Selalu lakukan komunikasi terbuka, mengadakan pertemuan rutin untuk memantau perkembangan proyek, dan berikan dorongan dan dukungan untuk motivasi tim. Untuk bab yang ketiga adalah manajemen konflik, yaitu mengajarkan cara menyelesaikan konflik secara konstruktif. Artinya adalah menangani konflik dengan cara yang produktif dan positif, dengan tujuan mencapai solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Dalam hal ini ada beberapa prinsip yang harus kalian gunakan, antara lain, fokus pada masalah, bukan fokus pada individu. Komunikasi terbuka dan jujur, mendengarkan dengan aktif, menghindari sikap defensif, artinya terbuka terhadap umpan balik atau kritik tanpa bersikap defensif atau menyerang balik. Lalu mencari solusi yang paling menguntungkan, dan yang terakhir adalah tetap tenang dan tetap profesional.